Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen semester 2. Perkenalkan, nama saya Deswita Nur Hidayah, salah satu anggota kelompok 3. Dalam video ini kami akan membahas tentang topik penting dalam machine learning, yaitu evaluating models atau evaluasi model. Dalam membangun sistem berbasis machine learning, melatih model saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa model tersebut tidak hanya bisa menghafal data latih tersebut, juga mampu menggeneralisasi atau kata lainnya memberikan prediksi yang akurat pada data baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pengertian evaluasi model dalam machine learning adalah proses untuk mengukur seberapa baik model yang kita buat dalam melakukan prediksi terhadap data baru. Evaluasi ini membantu kita untuk menilai apakah model bisa dipercaya, stabil, dan layak diterapkan di dunia nyata. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama itu mengetahui performa model pada data yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Yang kedua, untuk membandingkan beberapa model memiliki yang terbaik. Yang ketiga, mendeteksi masalah seperti overfitting dan underfitting. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa model tersebut tidak hanya pintar di teori, tetapi juga berguna di praktik. Evaluasi model bukan hanya langkah teknis, ia adalah penentu utama apakah model kita layak digunakan di dunia nyata. Tanpa evaluasi yang baik, kita bisa saja memilih model-model yang tampaknya bagus, ternyata buruk pada data nyata. Evaluasi juga membantu kita mendeteksi overfitting atau underfitting sejak dini. Untuk mengevaluasi model, kita perlu menggunakan data yang tidak digunakan saat pelatihan. Biasanya, dataset dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu training set, validation set, dan test set. Training set dipakai untuk belajar, validation untuk tuning parameter, dan test set untuk mengukur performa akhir. Ada dua jenis model umum, yaitu klasifikasi dan regresi. Evaluasi untuk keduanya berbeda. Untuk klasifikasi, kita fokus pada ketepatan klasifikasi. Untuk regresi, kita lihat seberapa jauh nilai prediksi dari nilai asli. Confusion matrix adalah alat dasar yang digunakan dalam mengevaluasi klasifikasi suatu model, yang dimana ia menggunakan label sebenarnya yang terbagi dalam 4 kategori, yakni kategori yang pertama disebut sebagai true positif, kategori kedua false positif, kategori ketiga false negatif, dan kategori terakhir atau kategori keempat disebut dengan false negatif. Berkat dari confusion matrix sebelumnya, kita bisa menghitung berapa banyak metrik-metrik penting. Contohnya seperti akurasi yang mengukur seberapa banyak prediksi yang benar. Lalu selanjutnya ada precision yang mengukur seberapa banyak prediksi positif yang ditemukan. Lalu selanjutnya ada recall yang menunjukkan seberapa banyak prediksi negatif yang dapat ditemukan. Lalu yang terakhir ada F1 mean score yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Mana ROC curve menggambarkan trade-off antara true positive rate dan false positive rate, yang dimana jika semakin melengkung ke kiri atas maka semakin baik, sementara AUC atau area under the curve memberikan angka ringkasan pada performa ini. Misalnya kita punya 5 data positif dan 5 data negatif.
Model memprediksi data positif dan data negatifnya dengan skor masing-masing seperti ini. Makin mendekati 1, makin positif. Makin mendekati 0, makin negatif. Tapi, batasan skor mana yang positif dan negatif tidak selalu harus di set 0,5. Batasannya kita bisa naikin atau turunin. Dinaikin biar bisa lebih akurat mengklasifikasi data negatif. Diturunin biar bisa akurat mengklasifikasi data positif. Selain itu, bisa saja model memang berhasil memisahkan antara positif dan negatif seperti ini. Tapi, nggak di 0,5 aja batasnya. Lalu, bagaimana bisa mengukur kemampuan model binary classifier tanpa memikirkan batasan yang kaku? Kita bisa pakai namanya ROC curve. ROC dari Receiver Operating Characteristic. ROC curve ini terdiri dari false positive rate dan true positive rate. Lalu setelah itu kita hitung AUC atau area under the curve atau luas di bawah kurva untuk dapat angka yang melambangkan kemampuan binary classifier untuk memisahkan data positif dan negatif. Nilainya antara 0 hingga 1. 1. Kalau klasifiernya sempurna memisahkan positif dan negatif. Model regresi menghasilkan angka, bukan kelas. Oleh karena itu, kita perlu mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya. 3 metrik umum, yaitu mean absolute error atau MAE, mean square error atau MSE, dan mean square error atau RMSE. Agar evaluasi tidak bias, kita gunakan teknis validasi. Yang paling dasar adalah train test split. Tapi untuk model yang stabil, kita sering pakai K-fold cross validation, yaitu membagi data menjadi K bagian, mengulang pelatihan K kali. Karena overfitting terjadi pada saat model terlalu bagus di data training, namun sangat buruk di data testing. Lalu underfitting sebaliknya, yang dimana model terlalu sederhana sehingga tidak bisa menangkap pola. Maka disinilah peran evaluasi model diperlukan untuk menyeimbangkan keduanya. Selanjutnya, studi kasus evaluasi. Kita punya model klasifikasi yang mendeteksi email spam. Setelah evaluasi model ini punya precision tinggi tetapi recall rendah. Artinya banyak prediksi spam yang benar, tetapi juga masih banyak email spam yang tidak terdeteksi. Maka kita bisa memprioritaskan recall.
Dari Confusion Matrix, kita bisa melihat bahwa model berhasil mengidentifikasi 70 email spam dengan benar yang disebut dengan true positif. Namun, terdapat 30 email spam yang tidak berhasil dikenali atau disebut dengan false negatif. Artinya, meskipun email tersebut sebenarnya spam model, memprediksi bahwa email tersebut bukan spam, ini menunjukkan bahwa model masih melewatkan cukup banyak spam. Di sisi lain, terdapat 10 email yang sebenarnya bukan spam, namun diklasifikasikan sebagai spam oleh model, yang disebut dengan false positif. Sementara itu, 90 email lainnya dikenali dengan benar sebagai bukan spam atau true negatif. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model memiliki precision yang tinggi karena sebagian besar email yang diprediksi sebagai spam memang benar-benar spam, namun recall-nya masih rendah karena masih banyak email spam yang tidak berhasil terdeteksi. Hal ini penting untuk mempertimbangkan karena dalam kasus seperti deteksi spam, recall biasanya menjadi prioritas yang lebih tinggi sebab kita tidak ingin ada email spam yang lolos ke inbox pengguna. Maka perbaikan terhadap model ini dapat difokuskan pada peningkatan recall. Misalnya dengan melakukan tuning parameter, menyesuaikan threshold, atau menimbangkan distribusi data pelatihan. Berdasarkan Confusion Matrix sebelumnya, kita bisa menghitung 4 metrik evaluasi utama untuk menilai performa model klasifikasi. Yang pertama, akurasi atau tingkat ketepatan model, menunjukkan presentasi prediksi yang benar dari seluruh data yang diuji. Dalam kasus ini, model memiliki akurasi sebesar 80%, yang berarti 80% dari semua email diklasifikasikan dengan benar, baik sebagai spam maupun bukan spam. Yang kedua, precision mengukur seberapa banyak dari email yang diprediksi sebagai spam ternyata memang benar-benar spam. Nilai sebesar 87,5% menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi spam adalah benar. Ini penting untuk menghindari salah klasifikasi email penting sebagai spam. Yang ketiga, recall. Recall mengukur seberapa banyak email spam yang berhasil dikenali oleh model ini dari seluruh email spam yang sebenarnya ada. Hasil recall sebenarnya 70% menunjukkan bahwa 30% spam tidak berhasil terdeteksi, yang berarti masih ada ruang perbaikan dalam penangkap spam secara menyeluruh. Dan yang keempat, F1 score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall, dan berguna ketika kita ingin menyimbangkan keduanya. Nilainya 77,8% menunjukkan keseimbangan yang cukup baik, tapi recall masih bisa ditingkatkan jika kita ingin model lebih sensitif terhadap spam. Kesimpulan, evaluasi model adalah fondasi penting dalam paper machine learning. Dengan memahami matrik dan teknik validasi, kita juga hanya membuat model yang pintar, tapi juga model yang bisa dipercaya.